Hati-hati, lagi dan lagi dia mengirimkan black magic ke rumahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi sama orang teman-teman. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Hati-hati dan waspada ya teman-teman. Seseorang, oke, mereka lagi dan lagi mengirimkan black magic ke rumahmu. Fokus, konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Devil teman-teman. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan dari seseorang yang aku maksud, mengirimkan black magic ke rumahmu. Ya. Kalau aku katakan sih lagi dan lagi ya, bukan hanya sekali berarti teman-teman. Ya, lagi dan lagi. Secara terus berkontinu nih. Nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya. Ya, padahal mungkin dia sudah terkena karma. Tetapi dari kartu pertama ini memang cukup menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana black magic itu telah dikirimkan ke rumahmu selama ini, teman-teman. Seolah-olah memang dia sudah terhubung dengan apa ya? Mungkin dengan kamu ataupun dengan energi kamu dan energi yang ada di dalam rumah kamu, teman-teman. Sehingga ketika contoh black magic dikirim ya teman-teman selama ini dan berhasil dihancurkan, dimusnahkan ya mungkin oleh diri kamu sendiri ya kan melalui perantara orang lain ya kan ataupun mungkin dengan doa-doa kamu. Faktanya benang terhubung ya. Ya, ada benang yang terhubung yang membuat si dia ini mudah untuk kembali mengirimkan magic kepada kamu, teman-teman. Artinya selama ini belum ada titik terang teman-teman ya untuk penghancuran seluruh energi negatif yang dikirimkan oleh seseorang terhadap kehidupan kamu ya, biangnya mungkin belum dihancurkan juga bisa jadi. Oke, tetapi memang yang jelas dari kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana kedahsyatan ya kalau aku lihat ya cukup dahsyat energi yang dikirimkan ke rumahmu teman-teman. Nah, berarti ketika energinya cukup dahsyat, apa sih tujuannya? Apa sih maksudnya? Ya, kok dia mengirimkan magic kepada kamu, black magic kepada kamu, guna-guna, mungkin seperti itu. Nah, kemudian aku punya Six of Cups, 6 cangkir muncul hadir, teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini, ya, jika aku fokuskan terhadap kehidupan kamu, ya, ternyata ada sebuah kesenjangan sosial yang cukup bagus. Kehidupan yang bahagia. Nah, aku merasakan ada beberapa indikasi di sini, teman-teman. Ya, seseorang yang mengirimkan magic ke kamu, ke rumahmu. Ada indikasi bahwasannya dia adalah pihak ketiga yang berusaha untuk merebut kebahagiaan kamu, teman-teman. Ya, bisa jadi. Dan kemudian seseorang yang mungkin memiliki sebuah dendam, ya, atau memang pada dasarnya dia nggak suka terhadap kebahagiaan kamu ini gitu loh teman-teman.
Jadi banyak sih sebenarnya, tapi memang pada intinya seperti itu. Senang melihat tetangga susah ya, kamu susah. Tetapi kalau dikatakan susah melihat kehidupan kamu senang ya itu. Ya, peribahasanya. Kemudian aku punya King of Pentacles, Raja Koin. Raja Koin ini muncul hadir teman-teman. Jadi memang target utama adalah terkait dengan kebahagiaan kamu. Secara keseluruhan, secara menyeluruh kebahagiaan kamu apapun itu, teman-teman, ingin berusaha dia ambil, renggut, hancurkan. Ya, jadi tadi aku katakan teman-teman ya kalau bisa kehidupan kamu susah aja deh. Karena kalau kamu senang, bahagia, sukses teman-teman, dia itu menderita, dia sakit banget. Ya, sakit banget melihat kebahagiaan kamu. Jadi dari situasi dan kondisi tersebut kan sudah cukup menggambarkan nih ya tentang sebuah ambisi dan kamu harus berhati-hati sebenarnya kali ini. Kenapa? Seperti yang aku katakan sebelumnya, ini cukup besar energi yang kali ini terakhir ya. Mungkin kali ini dia kirimkan ke rumahmu teman-teman. Ya, sepertinya dendam yang dia miliki ini cukup besar banget terhadap kehidupan kamu. Kemudian aku punya Five of Pentacles, 5 koin. Muncul hadir teman-teman. Jadi memang dari kartu keempat ini, kalau dikatakan ya ingin membuat beberapa masalah ya, salah satunya tadi rezeki ya, mungkin ingin menutup jalan kerezekian kamu teman-teman ya. Kemudian yang kedua mungkin ingin apa ya, membuat kamu jatuh sakit ya. Ya terutama memang masalah ekonomi yang ingin dia hancurkan nih. Ini kalau orang yang iri, dengki, dan dendam ya pada kamu teman-teman. Kalau untuk masalah pihak ketiga ya pasti dia menginginkan dia merebut dia dan harta. Sama sih sebenarnya terkait dengan harta juga, uang juga ujung-ujungnya, finansial juga ujung-ujungnya teman-teman. Ketika kamu jatuh sakit kan otomatis kamu nggak bisa bekerja mungkin ya. Kemudian nggak punya uang ya teman-teman karena uang nanti pasti bakal habis untuk biaya berobat dan lain sebagainya ya. Oke, itu. Jadi memang kalau dikatakan ini orang cukup sadis, kejam banget dan bahkan ingin memisahkan rumah tangga, keluarga ya. Ini cukup kejam banget kok teman-teman. Jadi memang penting bagi kamu untuk memiliki sebuah persiapan yang khusus. Kali ini persiapan khusus bukan lagi persiapan-persiapan yang biasa ya. Untuk menghadapi beberapa energi yang sudah dikirimkan ke rumahmu, teman-teman. Oke, karena dari kartu kelima ini, kamu punya potensi sebenarnya, teman-teman. Ya, jadi nggak harus ketergantungan dengan orang lain, nggak harus. Kamu punya potensi, kamu punya kemampuan, ya. Selagi kamu yakin dengan diri kamu, maka niscaya semuanya pasti akan bisa kamu selesaikan. Tetapi ketika kamu nggak yakin, ya bagaimana masalah itu bisa selesai? Nah, itu saja sih sebenarnya. Ya. Dan kemudian lebih dekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Yaitu tingkat spiritualitas kamu, teman-teman. Semakin kamu sukses, ibaratkan apa ya, semakin besar angin yang akan menerpa nih, teman-teman ya. Semakin banyak ujian yang akan datang kepada kamu. Itu dari orang-orang yang iri dengki, ya, orang-orang yang dendam, terus berambisi untuk menjatuhkan kamu. Tetapi bagaimana apakah berhasil teman-teman ya? Semoga tidak. Semoga energi ini bisa menjadi apa ya teman-teman? Akhir dari apa yang selama ini dia lakukan terhadap kehidupan kamu. Karena aku merasakan sebuah indikasi bahwasanya ya ketika kamu yakin dengan diri kamu, dengan Tuhan masing-masing teman-teman, kamu bisa mempertahankan segala sesuatu yang sudah kamu dapatkan, maka semuanya pasti akan kembali kepada si pengirim. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.